يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد. Biiznillah ta'ala kita akan melanjutkan pengkajian kitab Mukhtasar Minhaj Al-Qasidin yang memang sempat vakum selama beberapa pekan karena ada beberapa kondisi. Maka lanjutan ini kita mulai dari pasal fil awradi wa fadliha wa tawzi'il ibadati ala maqadiril awqat. Itu pasal baru tentang pembagian atau wirid-wirid al-awrat, yaitu wirid-wirid zikir-zikir rutinan. Jadi wirid itu adalah zikir rutinan. Kalau zikir ya zikir secara global, zikir semua itu zikir. Tetapi ketika disebut istilah wirid, ini berarti ada si rutinitas di zikir tersebut. Misal zikir pagi petang, maka ini wirid. Zikir setelah sholat, maka ini wirid. Antum sehari 1 juz baca Al-Quran atau setengah juz baca Al-Quran, maka rutinitas itu atau bacaan yang dirutinkan itu adalah disebut wirid. Disebut wirid. Atau misal antum ngafalin 1 hari 2 ayat, maka 2 ayat yang dihafal itu antum hafal terus, itu namanya wirid. Ya, dan atau bahkan misal antum mau ngafalin hadis 1 hari 1 hadis, maka bisa dianggap 1 hadis yang antum hafalin setiap hari ini itu termasuk bagian dari wirid. Jadi wirid itu adalah bacaan, di sini bacaan yang berupa zikir, baik dia zikir murni atau doa atau hafal Al-Quran atau hadis yang didawamkan, dirutinkan, maka ini masuk dalam wirid. Tapi kita juga dengan misal zikir, ya tadi zikir pagi petang, kemudian zikir yang antum ucapkan sebelum tidur misalnya, maka ini juga termasuk wirid karena sifatnya rutin, Ya, seperti itu. Ini disebut wirid. Wirid keutamaannya dan tauzi'ul ibadati ala maqadiril awqat, dan pembagian ibadah sesuai dengan kadar waktu. Baik. Kita baca perkataan Ibnu Qudamah dalam kitab ini, i'lam annahu idza hasalatil ma'rifatu lillahi subhanahu wat tasdiqu biwa'dihi. Ketahuilah apabila telah terwujud ma'rifatullah, telah terwujud kenalnya hati kepada Allah Ta'ala, mengenal Allah dengan benar, wa tasdiqu biwa'dih, dan juga terwujud percaya akan janji Allah, wal ilmu biqasril umur atau biqisril umur, serta kesadaran bahwa umur itu singkat.
Jadi kalau memang betul kita kalau memang betul kita kenal sama Allah, kemudian kita percaya sama janji Allah, juga ada kesadaran bahwasanya umur kita itu singkat, maka wajib tarkut taqsiri fi hadzal umril qasiri. Maka wajib meninggalkan sikap menyia-nyiakan usia yang pendek ini. Kalau memang kita kenal sama Allah, percaya akan akhirat, dan mengerti, menyadari pendeknya usia. Menyadari pendeknya usia. Nah, ketiga hal ini, kenal sama Allah, itu dengan ayat syar'i, baik Al-Quran atau hadis, atau dengan ayat kauni, yaitu melihat makhluk-makhluk Allah yang membuat kita teringat pada penciptanya. Baik, kemudian tasdiq bi wa'di, yaitu percaya dengan janji Allah, yaitu yakin terhadap akhirat, adanya akhirat, bahwasanya segala amalan itu akan dibalas oleh Allah Ta'ala. Jadi beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir. Kemudian al-ilm bi qisril umr, yaitu mengilmui akan pendeknya umur, mengilmui akan pendeknya usia. Dan ini juga penting untuk dipahami dan direvitalisasi lagi di pikiran kita, bahwasanya usia kita ini pendek dinisbat atau dibandingkan dengan akhirat yang abadi. Terutama sekali pada generasi muda, yang mana mereka atau umumnya orang menganggap masih muda, masih panjang usia. Ya, itu secara umumnya, tetapi kan secara singular setiap orang nasibnya beda-beda. Betapa banyaknya yang wafat dalam usia muda dan hilang kesempatan kemudian. Jadi qisar al-umr, yaitu pendeknya umur, itu harus disadari. Dan anggaplah umur kita memang bakal pendek gitu. Walaupun kita berdoa minta sama Allah dipanjangkan usia di atas ketaatan. Tetapi kan kita nggak tahu mana yang lebih afdal buat kita. Ada kalanya seseorang dipendekkan usianya, itu lebih afdal buat dia. Karena jika pun dia dipanjangkan, belum tentu dia bisa selamat. Dan ada kalanya seseorang dipanjangkan usianya, dan itu lebih baik baginya. Karena kalau dia dipendekkan usianya, mungkin dia kurang sekali amalnya. Jadi itu kembali ke takdir Allah Ta'ala. Tapi usia manusia sekarang tidak lebih dari 60 atau 70. Lebih dari itu sangat jarang. Ya. Imam tadi, ini mana imamnya? Keliling? Oh gitu. Keliling, Masya Allah. Baik. Kemudian dan jiwa di sini katakan wan nafsu mata waqafat ala fannin wahidin hasala laha malal. Jiwa bila hanya berhenti pada satu jenis aktivitas saja, itu akan mengalami al-malal, yaitu kejenuhan. Nah, an-nafs, jiwa, ketika berhenti pada satu fan wahid, satu aktivitas saja, itu akan terwujud kejenuhan. Fa minat talattufi naqluha min fannin ila fan. Maka termasuk bentuk kelembutan terhadap jiwa, bentuk kelembutan dalam mendidik jiwa adalah memindahkannya dari satu jenis amal ke jenis amal yang lain, yaitu memiliki varian amal, Oke, jadi dari paragraf ini ada beberapa pelajaran, ada beberapa hal yang bisa kita ambil, yaitu dimulai dari muqaddimahnya tentang masalah kesadaran usia itu pendek. Ya, kesadaran usia pendek.
kalimat usia kita itu pendek, itu bukan ditujukan supaya panik. Bukan. Tetapi agar sadar bahwa time, waktu, usia, umur itu aset yang cepat habis. Bahkan modal ya. Sebelum jadi aset ya modal. Atau bisa dikatakan modal sama aset sama. Anggaplah itu. Dan itu modal yang pasti habis. Ya, aset yang pasti habis. Tadi kita kan modal yang pasti habis. Ya. Kalau dalam dagang kita punya modal yang kita belikan aset, misalnya aset atau barang yang tetap seperti etalase dan semisalnya. Etalase bisa permanen, kipas angin bisa permanen, AC bisa seterusnya ada. Tapi kalau itu disebut modal, uang modal, kalau kita putar-putar terus, insya Allah, alhamdulillah ya, laba dapat, enggak rugi dan seterusnya. Tapi anggaplah kita tahu bahwasanya modal 100 juta yang bakal kita jadikan invest untuk berdagang ini pasti habis nanti. Pasti habis, akan ada bencana pada waktunya. Anggap uang 100 juta itu seperti usia. Maka sebelum timingnya dapat untuk hancur uang ini, maka gunakan 100 juta ini untuk benar-benar dikembangkan. Ada hasil dan labanya. Nah sekarang waktu itu sesuatu yang pasti habis dan we never take it back gitu. Kita nggak pernah bisa mengambil kembali. Beda dengan modal uang dalam usaha. Ketika kita melihat revenue-nya berapa semuanya totalnya, kita lihat labanya berapa persen, kemudian ternyata kita beruntung, alhamdulillah, dan masih ada ternyata modal balik. Namanya balik modal kan? Maka balik modal berarti kita bisa take it back. Kita bisa mengambil modal itu kembali dan bisa memutarnya lagi. Nah sementara waktu, itu kita nggak bisa mengambilnya kembali. Memang besok ada hari yang sama. Besok ada hari dengan mode yang sama. Pagi, siang, sore, malam. Besoknya pagi, siang, sore, malam. Tapi every day is a new day. Yaitu setiap hari adalah hari yang baru. Bukan hari yang sama. Namanya doang yang sama. Tetapi ini modal yang baru. Yang modal kemarin sudah habis. Dan telah tercatat oleh Allah Azza wa Jalla digunakan untuk apa? Baik atau buruk. Dari sini penulis tadi bilang di awal-awal, kalau antum paham tentang Allah Ta'ala, kalau antum paham tentang janjinya di akhirat, dan kalau antum paham hakikat waktu yang antum punya itu betul-betul limited dan short, terbatas dan pendek, maka pending segala sesuatu yang baik itu adalah kerugian, bukan berlaba. Menunda investasi akhirat itu adalah merugikan akhirat itu sendiri. Tapi kemudian juga ada masalah psikologi di sini yang disebutkan oleh atau disinggung oleh penulis rahimahullah, yaitu tentang psikologi kebosanan, tentang boredom, kebosanan. Jiwa itu perlu variasi. Terlebih di zaman sekarang. Kita makin membutuhkan feed yang variasi. Kita membutuhkan makanan jiwa yang variatif. Karena sekarang pilihan begitu banyak dan kita terbiasa dengan pilihan. Kalau dahulu kala kita terbiasa dengan tidak ada pilihan. Ya mau gak mau gitu-gitu aja. Makanya dulu betah berjam-jam untuk baca lama, betah berjam-jam untuk berjalan jauh menuju kajian atau safar dan seterusnya. Sesuatu yang bagi orang sekarang unbelievable. Nggak bisa dipercaya. Kalau dulu orang-orang kampung jalan berkilo-kilo cuma buat jualan kecap. Misalnya. Tapi kalau sekarang cukup di atas kasur jualan kecap bisa. Beli kecap bisa. Tinggal klik. Ya, ini menunjukkan adanya perubahan behavior dan tingkah laku serta gaya hidup.
dan betapa banyaknya variasi. Ketika kita belanja misal secara offline, kita tanya harga pada penjualnya. Berapa Bu harganya? Sekian. Terus kemudian kita agak ke sudut sebentar, kita buka Shopee dan mengkomparasikan harga offline dengan harga di Shopee. Akhirnya kita cuma nanya doang. Seolah-olah penjual offline ini ensiklopedi harga, kemudian ada ensiklopedi yang lebih afdol, yaitu di Shopee. Akhirnya kita, di Shopee aja lah, nggak mau lah. Makasih ya Bu ya. Orang yang ngeliatin, dan udah tahu orang yang pasti ngeliat marketplace kata orang. Kayak gitu. Nah, karena apa? Karena kita udah terbiasa sekarang dikasih pilihan. Ya. Dan itu akan berefek pada kejiwaan kita. Berefek pula pada belajar. Berefek pula pada behavior consumption gitu, konsumsi, tingkah laku konsumsi kita berbeda. Dulu kita betah makan pagi, siang, sore dengan dengan lauk yang sama. Sekarang nggak bisa. Pagi telur sama apa? Siang daging, malam harus jajan. Tiap malam nasi goreng. Besoknya batuk-batuk dan seterusnya, minyak doang di sini dan seterusnya. Ya. Sekarang itu perubahan dan itu akan mengubah cara berpikir kita, kesehatan kita juga dan mengubah outcome pengeluaran kita juga. Belajar pun begitu. Belajar pun begitu jemaah. Kita terbiasa dengan varian yang mungkin too much, terlalu banyak. Terlalu banyak variannya sampai tidak terhitung. Dan kerap kali banyaknya varian tersebut kalau tidak dilimit dan tidak disetting dengan baik, itu justru menjadi kesia-siaan yang banyak. Sehingga tidak ada kemapanan ilmu, tidak ada konstruksi bangunan keilmuan yang benar, yang ada hanya serpihan-serpihan yang random kadang-kadang. Jadi fakta asli mental manusia awalnya adalah kalau cuma satu aktivitas monoton terus begitu, memang jiwa itu potensi akan jenuh. Itu betul. Maka adakan strategi pendidikan jiwa berupa apa? Rotasi amal. Rotasi amal. Jadi amal dirotasi. Tapi sesuai syariat. Sesuai syariat. Makanya amal dalam Islam itu variatif sebenarnya. Dan dengan variatif itu jangan ditambah variannya dengan tata cara yang gaya baru dan seterusnya. Kita ada sholat. Sholat aja dari segi hukum ada berapa macam? Ada sholat fardu, ada sholat sunnah. Sholat sunnahnya pun ada yang sunnah muakkadah, ada yang sunnah ghair muakkadah. Dan dari sholat fardu ada 5. Sholat sunnah ada beragam macam. Ya. Kemudian ada sholat mutlak yang dibolehkan di waktu-waktu yang tidak terlarang. Itu sholat. Zikir. Zikir lebih luas lagi. Lebih fleksibel lagi. Karena tidak disyaratkan bersuci sebelum zikir, bukan syarat itu. Bacaannya banyak. Dan dia zikir Al-Quran. 114 surat. Variatif. Coba kalau misalnya kita idekan ya. Kita pengen jiwa kita itu tidak terpenjara dengan kebosanan. Misal. Tapi jangan juga kita memvariasikan sesuatu yang kemudian melanggar syariat. Baik itu bid'ah atau syirik. Misal, ini cuma misal aja sih. Ini misal aja. Anda enggak bermaksud untuk menyuruh antum begini atau mencontohkan langsung begini. Misal, antum baca Quran, ada wiritan harian. Sehari misal setengah juz, berarti 10 halaman. Oke? Itu dari segi tilawahnya. Kemudian dari segi murajaahnya. Murajaah, yaitu mengulang apa yang antum hafal. Ya, Anda enggak menuduh antum enggak punya hafalan. Anggap punya hafalan. Oke, anggap punya hafalan. Itu kan sama aja nuduh sebenarnya. Misalnya hafalan antum dari Hatin sampai Al-Nas. Oke, variankan murajaahnya.
hari ini atau per hari saya akan murojaah 2 halaman, misal saja. Kemudian tafsir. Ya. Antum misalnya variankan. Kalau setiap hari saya akan baca 2 model tafsir. Misal saja, sekiranya antum sangat suka membaca. Setiap hari. Di pagi hari saya akan buka tafsir Juz Ammah. Ada tafsir Ibnu Katsir. Dan untuk malam hari saya akan baca rutin tafsir surat misal Al-Isra misalnya. Misal aja. Dan itu dirutinkan setiap hari. Maka dengan ada varian ini dan penjadwalan yang dibolehkan seperti ini, maka itu akan membuat jiwa itu terdidik untuk mudah refresh dan tidak terlalu banyak variannya, sehingga dia menikmati dan enjoy dengan schedule atau jadwal seperti itu. Nah, jadi strategi pendidikan diantara adalah rotasi amal, zikirnya, murajaahnya, baca Qur'annya, sholatnya. Itu sudah ada platformnya dalam syariat ini. Kemudian tafakkurnya. Tafakkur. Ya. Apakah tafakkur itu suatu amal? Jelas. Allah Ta'ala menyuruh. Menyuruh tadabbur, menyuruh tafakkur. Yaitu merenungi. Merenungi ayat Allah dalam Al-Quran, hadis Nabi, dan merenungi ayat Allah yang Allah Ta'ala sematkan pada setiap makhluknya di alam semesta ini. Maka tafakkur ada 2 macam. Yaitu tadabbur ayat syariat, ya. Syar'iyah, ayat syar'iyah. Dan tafakkur ayat kauniyah. Dan tafakkur ayat kauniyah ini pada ujungnya memang tauhid. Tapi dasar awalnya itu ilmu dunia. Itu bisa. Misal antum kedokteran. Antum mengetahui yang ada di tubuh manusia atau gini. Itu kan ilmu duniawi. Tapi dengan ilmu duniawi yang mubah ini bisa terangkat derajatnya ke tadabbur atau tafakur yang berpahala. Dan apresiasi terhadap ilmu dunia ini itu lebih tinggi karena nilainya ditinggikan dengan tujuannya itu bertauhid pada Allah Azza wa Jalla. Sekarang coba kita apresiasi ilmu yang Allah berikan pada diri kita dari ilmu dunia. Bukan karena kita mendewakan ilmu dunia, bukan. Menghambakan diri pada ilmu, bukan. Tetapi ilmu ini berharga tetap. Karena al-ilmu qaliluhu yanfa' kathiruhu yarfa'. Ilmu itu sedikitnya bermanfaat, banyaknya mengangkat. Sedikit aja tetap bermanfaat, apalagi kalau banyak. Maka Allah akan mengangkat. Yarfa'ullahu alladhina amanu walladhina utul ilma darajat. Allah Ta'ala mengangkat orang yang beriman dan orang yang punya ilmu, yang diberikan ilmu, berapa derajat. Jadi semakin banyak ilmu, kalau diamalkan, maka semakin terangkat orang ini. Sedikit ilmu saja bermanfaat, apalagi kalau banyak. Maka itu mengangkat derajat. Dan masing-masing dari kita jemaah ya punya ilmu masing-masing di bidang masing-masing, selama bukan ilmu yang haram. Bukan ilmu yang tidak bermanfaat. Seperti sihir, sulap, itu enggak ada manfaatnya secara syar'i. Adapun ilmu seperti kedokteran, manajemen bisnis, psikologi, selama tidak melanggar hukum syar'i, sosiologi dan seterusnya, biologi dan seterusnya, itu semua bisa menjadi pijakan untuk mengenal Allah Ta'ala melalui makhluknya. Bisa. Ya. Dan ini merupakan varian dari tafakur. Antum belajar ayat Allah Azza wa Jalla di Al-Quran dan di hadis Nabi SAW, dan antum juga merenungi makhluk Allah Ta'ala dan mengingatkan antum pada Allah Ta'ala dengan basic ilmu-ilmu duniawi ini. Maka betapa nikmatnya antum ikhwan, memiliki ilmu agama dan memiliki ilmu dunia, dan semuanya tujuannya bukan untuk hiburan belaka, melainkan menjaga konsistensi iman untuk dekat pada Allah Azza wa Jalla.
Gitu. Jadi ingat, ilmu-ilmu ini, pengetahuan-pengetahuan ini bukan sebatas entertainment. Bukan untuk menghibur dan mengisi hati doang, tetapi menunjukkan untuk mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian faminat talattufi naqluha min fannin ila fan, di antara bentuk talattuf yaitu kelembutan terhadap jiwa, yaitu memindahkan atau memvariankan antara satu amal ke amal lain. Jadi di sini talattuf kata penulis. Talattuf itu kelembutan. Tetapi kalau varian terlalu banyak, ini bukan kelembutan. Harshness namanya. Ini adalah kekasaran, pemaksaan jiwa. Maksud kita di sini adalah variatif itu bagus selama dengan kadar yang disanggupi oleh jiwa kita. Adapun kalau kadarnya berlebihan, maka ini pemaksaan, enforcement, dan meletihkan. Nabi SAW menyebutkan amalan yang terbaik adalah adwamuha wa in qalla. Amalan yang terbaik adalah yang paling konsisten walaupun sedikit. Paling konsisten walaupun sedikit. Ini menunjukkan bahwasanya dari segala urutan kriteria supaya sukses, konsistensi itu selalu nomor pertama. Ya, validitas nomor pertama, yaitu harus benar amalnya, baru habis itu konsistensi. Ya. Oke. Maka sebagian motivator mereka mengatakan apa? Consistency always wins. Konsisten itu selalu menjadi pemenang. Bukan banyaknya, tapi konsistennya itu selalu menjadi pemenang. Karena betapa banyaknya sampel atau kasus orang yang banyak melakukan sesuatu dengan pemaksaan atau dengan ketiba-tibaan, namun kemudian dia terhenti di awal jalan atau di tengah jalan. Nabi SAW mengatakan, innamal a'malu bil khawatim. Amalan-amalan sesuai dengan endingnya. Maka rampungin itu amalan. Terusin itu amalan sampai finish. Jangan cuma semangat di awal, sprinter di awal, tetapi belum lama bengek, ya, keletihan. Akhirnya berhenti. Orang yang nggak pernah lari cepat, nggak pernah lari, tiba-tiba disuruh lari kenceng. Nggak lama. Orang nggak pernah baca Al-Quran, tiba-tiba di awal Ramadan 4 juz per hari. Nggak lama. Ya bukan doain, memang biasa kayak gitu. Ya enggak. Biasanya ya, nggak pernah baca Quran, semangat awal Ramadan, spiritnya lagi Ramadan banget nih. Vibe-nya vibe Ramadan nih, kata anak Jaksel. Gitu kan? Nah, kemudian baru 3 hari, selesai. Selesai apa? Ya udahlah, capek juga ya ternyata ya. Ya capek karena antum memproyeksikan diri antum jauh dari kapasitas awal. Jadi dari basic antum. Harus ada prepare. Persiapan dulu, pemanasan dulu di bulan Sya'ban, baca Quran. Ini Sya'ban bentar lagi. Maka ya jiwa dikonsistensikan. Varian nomor berikutnya. Kalau varian terlalu banyak, dan jiwa itu keletihan, nggak mungkin bisa konsistensi semuanya. Bahkan bisa aja semuanya libur tiba-tiba. Libur semua tiba-tiba. Ya. Maka apa? Kalau memang antum ukur, kita ukur jemaah. Kita ukur kemampuan kita masing-masing. Antum nggak bisa membaca buku yang dibaca oleh para ustadz. Gitu. Ustadz baca buku apa? Antum mikir, Ustadz baca buku apa? Komik Gareng Petruk? Bukanlah, Ustadz baca buku apa? Kitab misalnya. Kitab besar misalnya ya. Ulama yang baca. Ustadz aja juga grade-nya beda-beda, Pak. Ustadz nggak semua yang sama grade-nya, beda-beda grade-nya. Ada ustadz yang mungkin baru lulus kuliah, ada ustadz yang udah agak lama dan udah banyak baca kitab misalnya, dan ada ustadz yang modelnya model ulama gitu. Kitab juga beda-beda, degree-nya, derajatnya beda-beda. Nah, manusia itu
harus mengetahui kadar dirinya. Sebagaimana antum harus memakai baju sesuai ukuran antum. Kalau terlalu kecil, kesempitan, dan terlalu kelihatan auratnya atau lekuk tubuhnya, kalau terlalu gombrong juga konyol. Maka sesuai aja yang fit sama diri kita gitu. Begitu juga bacaan, amalan, dan seterusnya. Kalau kita belum sanggup seperti itu, maka jangan memaksakan diri, yang ada akan berhenti. Tapi sesuaikan aja dengan varian yang sesuai, gitu jemaah. Jangan misalnya pagi, mukhtasar minhajul qasidin. Oke, ini fine, ini bisa kita lahap, alhamdulillah. Nanti jam 8 saya akan baca kitab Fathul Bari versi Arab. Paling antum bisa baca Bismillahirrahmanirrahim doang. Terus habis itu apa? Isinya wallahu alam semua. Serasa semua kalimat tuh wallahu alam bisawab, wassalamualaikum, udah gitu doang. Gak paham apa-apa. Ini keterlaluan. Ada orang seperti ini jemaah. Ada seorang yang kaya, tajir, masya Allah, beliau pengusaha besar. Ini Cipete, ini mana Cinere ya? Daerah Cici juga, daerah dekat sini, daerah dekat sini, daerah Cilandak lah. Anak pernah ke rumahnya. Rumahnya masya Allah, ada swimming pool, ya, ada kolam renang, masya Allah. Banyak sih rumah punya kolam, Anda juga punya kolam renang tapi di bak, ya. Nah, masya Allah rumahnya, lantai berapa nggak tahu dah tuh. Mewah masya Allah, rezeki Allah buat dia masya Allah, alhamdulillah. Hijrah waktu itu tahun 2014-2015. Awal-awal hijrah, beliau emang suka baca buku-buku Indonesian gitu, bahasa Indonesia, buku-buku bisnis. Karena semangat hijrahnya, akhirnya beliau beli kitab-kitab. Beli kitab-kitab dari Pustaka Al-Wadi di Pondokopi. Itu sampai 1 karton besar. Anak ketika itu di rumahnya buka, Anda lihat bukunya, Fathul Bari cetakan terbaik. Syarah Sahih Muslim cetakan terbaik. Ini orang kalau udah punya duit emang gampang banget ya beli kayak gini ya gitu kan. Itu satu nama kitab ya Fathul Bari aja. Mungkin sekarang udah 2,5 juta itu. Itu berapa jilid gitu. Ya, 2,5 juta atau mungkin bisa 3 juta tergantung sellernya yang siapa. Dan seterusnya mungkin 1 karton besar itu dia mungkin habis belasan juta ketika itu. Tahun 2015 orang lihatnya. Atau lebih dari itu, sebenarnya lebih dari itu. Ada fakturnya itu. Tapi Anda tahu beliau nggak bisa bahasa Arab. Orang bisa bahasa Arab aja, belum tentu bisa baca kitab ini. Harus punya ekspertisnya gitu loh. Harus punya harus ahlinya. Ini berarti tidak pakai baju yang fit buat dia. Dan Anda yakin selama nggak belajar getol bahasa Arab dan ilmu syar'i, itu buku hanya tersimpan di rak-rak. Itu buku hanya tersimpan di rak-rak. Nah, di sini jemaah sekalian, hati-hati dengan jebakan terlalu meninggikan varian atau terlalu membuat atau memodalkan bacaan atau konsumsi kita melebihi kapasitas kita. Maka itu kadang-kadang malah menjadi racun buat diri kita. Kata para ulama, sebagian syekh yaitu Syekh Sami As-Suqair, beliau tidak menganjurkan para pemula untuk memperbanyak kitab. Bahkan para pemula itu, beginner, jangan banyak kitab. Itu sebenarnya untuk semua disiplin ilmu, bukan hanya ilmu syariah aja. Semua disiplin ilmu. Awal-awal itu jangan paralel aja, searah aja, yaitu berapa 1 atau 2 kitab, 1 atau 2 kursus, 1 atau 2 guru untuk 1 bidang, 1 model. Karena awal-awal itu nggak bisa. Seseorang itu divariankan dengan beragam macam perbedaan, nggak bisa. Dia akan pusing, bingung, malah terjadi tasyatut katanya. Tasyatut itu ilmu itu tercecer-cecer dan dia nggak bisa mengambil kembali. Begitu jemaah sekalian rahimakumullah. Nah, amalan-amalan kita sesuaikan dengan kemampuan kita dan jangan melebihi kapasitas kita. Kemudian kata Allah Azza wa Jalla disebutkan dalam kitab ini, "Wadhkur isma rabbika bukratan wa asila wa minal laili fasjud lahu wasabbihhu lailan tawila." Dan dialah yang menjadi dan sebutlah nama Rabbmu pada bukrah dan asil.
bukrah yaitu pagi, asil petang. Ini menjadi dalil bagi sebagian ulama, ini menjadi dalil akan disyariatkannya zikir pagi dan petang. Wa minal laili fasjud lahu wasabbihu lailan tawila. Dan pada malam hari sebagian malam, wa minal lail, min di sini sebagian artinya, min di sini sebagian dari malam, al-lail, maka sujudlah kepada Allah dan bertasbihlah kepadanya di malam yang panjang, bukan seluruh malam tapi sebagian malam, tapi panjang waktunya. Nah, ini menjadi dalil zikir pagi petang dan dalil qiyamul lail. Maka kata Ibnu Qudamah, fa hadza wa nahwuhu mimma dzukira min al-ayati fi dzalika yadullu ala anna at-tariqa ila Allah ta'ala muraqabatul awqati wa imaratuha bil awradi 'ala ad-dawam. Maka ayat ini dan yang semisalnya dari ayat-ayat yang disebutkan dalam tema ini menunjukkan bahwa at-tariq ila Allah, jalan menuju Allah adalah, di sini disebutkan dua hal. Pertama, muraqabatul awqat, mengawasi, memantau waktu-waktu. Memantau waktu. Peduli dengan waktu antum. Antum pantau waktu. Bagusnya pakai schedule. Gitu. Ya, jadi sebelum subuh itu sudah punya pikiran, saya bakal ngapain aja hari ini. Itu termasuk bagian basic muraqabatul awqat. Yaitu, muraqabah itu apa sih muraqabah? Antum tahu raqib atid. Raqib atid, malaikat raqib atid. Raqib itu sifat, atid sifat. Bukan nama mereka, tapi itu sifat mereka. Raqib, muraqib yang selalu memantau, mengawasi. Atid yang selalu hadir, itu artinya. Arti raqib atid selalu memantau dan selalu hadir, selalu eksis. Ya, hadir memantau, memantau hadir. Nah, muraqabah itu di sini memantau waktu, meninjau waktu. Nah, itu orang sukses tuh kayak gitu. Bukan orang sukses. Ada orang, udahlah letifullah, besok nggak tahu gimana. Enggak. Ya, minimal hari ini ketika subuh hari ini tuh tahu ngapain aja nanti, tahu gitu. Tahu ngapain aja. Tahu jadwal pribadi tuh tahu gitu. Saya sholat subuh di masjid ini, zuhur di masjid ini, asar di masjid ini. Ya kecuali kalau dia jadi Gojek ya, dia mau sholat di mana nggak bisa ketahuan kalau itu mah. Tergantung nasib kalau itu. Tapi kalau memang kita mau betul-betul sukses, betul-betul. Itu timeline waktu tersebut secara global minimal itu sudah terketahui hari ini mau ngapain aja. Gitu loh. Bahkan yang bagus bagi penuntut ilmu, hari ini mau baca apa aja itu dia tahu. Jangan random. Saya hari ini mau baca Instagram lah. Kan Instagram dibaca. Saya mau baca yang hari ini saya mau hari ini mau mengonsumsi 50 reels TikTok gitu. Subhanallah, ini bukan betul ilmu namanya. Ya. Tapi tahu apa yang dibaca. Saya hari ini membaca kitab ini sama kitab ini halaman sekian, misalnya halaman sekian, halaman sekian. Misal saja. Hari ini saya akan baca surat misal juz 29 dari Al-Mulk sampai Al-Jin misalnya, misal. Kalau bisa ditulis gitu loh. Lebih afdal ditulis. Ya, ditulis di notes atau di mana di handphone gitu dan ada reminder misalnya. Ya, yang enggak harus begitu, cuman itu lebih ideal misalnya. Maka ini namanya muraqabatul waqt, muraqabatul awqat. Yaitu dia memantau waktunya sendiri. Syukur-syukur umurnya panjang ya. Kalau dia wafat, dia bisa tetap dapat pahala. Karena apa? Karena dia sudah punya azam untuk melakukan ini di waktu ini. Dia wafat duluan, insya Allah tetap dapat pahala. Karena dia sudah punya azam. Ya gitu. Nah, kemudian yang kedua tadi kata Ibnu Qudamah setelah tadi yang pertama muraqabatul waqt. Ya, jadi jalan menuju Allah adalah kita mengawasi waktu-waktu kita, dan kedua yaitu menghidupkannya wa imaratuha bil awrad 'ala dawam. Mengimarah hidup kita,
mengimarah waktu kita dengan wirid-wirid yang continue, yang konsisten, yang terus menerus. Imarah itu menghidupkan. Ya, jadi misalnya nih, ya, ada bahasa Arab ma'mur. Jadi bahasa Arab. Ma'mur itu bahasa Arab. Ma'mur artinya hidup, ditinggali, bukan ditinggalkan, ditinggali. Makanya ma'mur. Ya, makanya jadi ada kehidupan di situ. Sesuatu yang disifati ma'mur berarti ada kehidupan di situ yang baik. Tapi kalau enggak ma'mur, itu seolah-olah itu mati, walaupun hakikatnya hidup tapi seolah-olah mati. Ma'mur. Maka orang yang ma'mur adalah orang yang menghidupkan hari-harinya dengan wirid-wirid yang konsisten. Itu ma'mur hidupnya. Jelas hidupnya. Enggak random. Ya, seperti itu. Alat dawam. Yaitu continue. Konsisten. Wa qala Allah Ta'ala, berkata Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa huwa alladhi ja'ala al-laila wan-nahara khilfatan liman arada yadhakkara aw arada syukura. Dialah Allah Ta'ala yang menjadikan malam dan siang silih berganti bagi siapa yang ingin mengambil pelajaran atau ingin bersyukur. Ai yakhlufu ahaduhum al-akhar liyatadaraka fi ahadihima ma fata fil akhar. Yakni salah satunya dari malam dan siang menggantikan yang lain agar seseorang dapat menebus pada salah satunya apa yang terlewat pada yang lain. Masya Allah. Lihat di sini. Ada al-lail, ada an-nahar. Malam dan siang. Atau bahasa kita, atau bahasa, iya, siang dan malam. Di bahasa Inggris juga gitu. Day and night. Day itu biasa dimaknai satu hari full 24 jam. Tapi jika disandingkan dengan malam, maka day itu artinya siang, bukan hari. Day and night. Begitu juga di bahasa Latin misalnya. Kalau misalnya di Spanyol, dias, day, night, day, noche. Ya, juga di bahasa Perancis misalnya, kalau malam itu dia nuit, ya, night. Sama. Pagi, siang, dan malam. Siang, malam. Siang, malam. Taib. Ini pergantian siang, malam. Disebutkan dalam Al-Quran berulang kali. Di surat Al-Imran, di surat ini, dan seterusnya. Banyak surat yang menyandingkan malam dan siang. Itu supaya kita berpikir. Hari aja ada variannya gitu loh. Dalam satu hari ada variannya. Kemudian, di dua varian ini, masing-masing varian ini punya varian lebih spesifik lagi. Punya varian lebih spesifik lagi. Misal, awalnya hari, awalnya pagi, awalnya siang, itu dimulai dari apa? Subuh. Was-subhi idza tanafas, subuh. Habis subuh, ada syuruk. Dan syuruk itu masuk waktu duha. Nah, mulai kemudian siang, masa, sore. Nah, itu hari siang saja, itu ada beragam partikel, beragam parts, bagian. Malam pun juga terbagi. Sepertiga malam pertama, pertengahan malam, sepertiga malam terakhir. Ya. Dan seterusnya dari pembagian-pembagian dalam syariat itu ada juga, dalam bahasa Arab juga ada. Maka ini semua menunjukkan bahwasanya variannya waktu ini supaya kita bisa belajar untuk membagi waktu dan membuat timeline. Alhamdulillah kalau sekarang malah lebih bisa disiplin sebenarnya kita, karena ada aplikasi-aplikasi yang mengingatkan kita akan semua ini. Ya, begitu. Dan tadi jika di antara hikmahnya adalah siang dan malam, jika salah satunya lewat luput, kita bisa mengqadha amalan, menggantinya, meneruskannya, atau mengganti yang luput di waktu berikutnya, di malam. Yang tadi siang nggak melakukan itu, saya bisa malam nanti. Begitu. Itu di antara faedahnya, jemaah sekalian. Jadi muraqabatul waqt, mengisi waktu, mengawasi waktu, dan juga wiritan-wiritan di setiap
hari atau setiap waktu. Baik, kemudian jemaah sekalian nanti terakhir akhir insyaallah kaitan pelajaran kita dengan mental health, yaitu kesehatan mental itu sangat erat. Karena ini pembahasan juga berkaitan dengan kejiwaan dan dikoneksikan dengan ketuhanan gitu loh. Dan jiwa ini butuh bimbingan Allah Azza wa Jalla dan butuh berdekatan dengan Allah Azza wa Jalla. Butuh zikir. Kehampaan itu banyak pada orang. Anak berikan antum satu kisah yang mungkin bisa antum belajar di sini. Kemarin kita semua belajar insyaallah. Kemarin anak khutbah Jumat di suatu masjid. Di bulan November itu anak juga khutbah Jumat di masjid yang sama. Ceritanya di bulan November setelah khutbah itu ada seorang ikhwan. Beliau datang ke anak setelah anak pengen pulang, anak mau ke motor, beliau datang. Ngobrol, kemudian ngajak ngobrol. Beliau sangat excited gitu, senang gitu ngobrol. Ya, Masya Allah, ini ikhwan gaul. Ini ikhwan ini, anak ini produk Jaksel ini ikhwan ini. Ya. Anak bukan masalah Jaksel, enggak. Anak juga anak Jaksel, anak lahiran, anak kecil di Kalibata sampai. Anak orang Kalibata. Ya, anak ngobrol sama beliau. Kita ngobrol. Masya Allah, ada orang baik. Kita seperti sahabat gitu udah. Ngobrol dengan enak. Tapi ala kulli hal setelah itu kita berpisah. Kelas. Kemarin ada khutbah juga di situ. Beliau pun datang kemudian bahkan ke ruang DKM. Anda bilang, kayaknya Anda kenal antum. Oh iya, Anda Ustaz yang waktu itu gini-gini. Oh, Masya Allah. Itu sampai Anda belum kenal nama beliau, belum kenal apa. Akhirnya kita ngobrol, beliau sebutkan, beliau minta nomor Anda dan beliau menyebutkan namanya. Nama Anda ini Ustaz. Anda biasa, oh namanya bagus. Anda biasa dipanggil ini. Ya. Langsung. Itu antum. Anda gak mau nyebutin nama di sini. Ini nama artis. Ya. Itu antum yang itu. Iya, Anda. Beneran, Anda tanya, Anda minta validasi dari DKM kan? Ini bener ini orang. Iya, Ustaz itu ini. Oh, Masya Allah. Anda ketemu artis pada masanya. Artis tahun 90-an. Penyanyi sih sebenarnya, penyanyi. Udah hijrah, Masya Allah. Beliau. Tapi Ibrahim pengen anda sebut sini, ikhwan. Yang berkaitan dengan mental health. Di era ini beliau ini rahimahullah, hafizallah. Itu memang puncak kejayaan dunianya itu akhir 90-an atau awal 2000-an. Ya. Beliau cerita gini, Pak. Tentu ini antum nggak perlu tahu siapa orangnya. Ini bukan ibrahnya siapa orangnya, bukan ibrahnya itu. Ibrahnya adalah di kisah hidupnya yang sekelumit ini yang kita mungkin bisa belajar darinya. Beliau bilang, ana dulu pernah mencanangkan pengen bunuh diri. Ana bilang, antum kenapa? Depresi, frustrasi atau gimana? Antum stres atau gimana? Enggak, malah justru anak karena terlalu seneng. Iya kah? Terlalu seneng sampai pengen bunuh diri gitu. Dia ceritain, saat ana dulu mau duit ada, kemana-mana populer, kemana-mana nggak perlu ngantri ya Nasat, gitu katanya. Ya karena ketika itu lagi top dia, lagi semua orang kenal dia, kemana-mana nggak perlu ngantri ya, dan seterusnya ya. Ana terlalu enak ketika itu, sampai ana berpikir bunuh diri. Ana sampai mikir. Biasanya kan orang bunuh diri kan karena bingung, kalut, stres. Ini keenakan. Gimana Pak? Antum masih pengen Pak hidup enak Pak? Hah? Semua settled. Maka anak pengen bunuh diri. Nah, anak pikir, apa motif antum? Tujuan antum kenapa ketika itu? Tujuan anak ketika itu mikir, anak pengen jadi legend. Itu dong yang belum anak punya. Coba perhatikan, coba pikirin Pak. Antum pikirin dulu. Hidup semua populer ya, duit ada, semua settled buat dia. Allah kasih tuh emang sengaja, pasti sengaja Allah kasih enak semua. Di puncak keenakan ini, beginilah manusia.
Ketika dia udah punya satu lembah, dia minta lembah yang lain. Ada hadis Nabi kayak gitu kan? Maka dia kemudian apa? Ini cara berpikir artis yang keenakan, Pak. Bukan berpikir cara tukang cilok yang tiap hari susah. Ini cara berpikir artis yang di puncaknya. Saya pengen jadi legend. Karena kalau saya ini misalnya mati bunuh diri, orang bakal mengenang saya. Lihat cara berpikir gitu, Pak. Unpredictable banget bagi kita. Kita nggak pernah expect ada orang berpikir kayak gini, Pak. Hewan. Tapi memang begitu cara berpikirnya ketika itu dia. Maka kemudian alhamdulillah nggak jadi bunuh diri. Setelah mengurungkan nggak jadi bunuh diri, baru ketika itu langsung turun performanya, melonjak turun, bukan melonjak naik, turun drastis. Dikhianati orang, duit berapa miliar, bukan ratusan miliar, duit berapa miliar, itu dia kena tipu dan seterusnya. Anak bilang, itu duit balik ke tempatnya, kata. Karena harta antum dulu haram, maka Allah jika antum uang itu dibalikin daripada antum dihukum di akhirat mendingan di dunia. Benar Ustaz, benar Ustaz, kita dia. Sampai terpuruk beliau, akhirnya lama itu hijrah. Ini beliau sekitar 5 personel. Beliau dan 2 temannya udah hijrah, tinggal 2 personelnya. Atau jangan cari, tapi ya cari, dengerin, ngefan lagi. Subhanallah. Orangnya aja udah ketaubat, antum yang mulai ngefan, naudzubillah min dzalik. Kayak gitu. Lihat tadi dari segi mentalnya apa? Orang kesenangan itu bisa rusak mentalnya. Betapa banyak kayak orang yang terlalu senang, hancur mentalnya. Coba orang yang nyabu, ngobat, ngelem, itu kan karena terlalu senang. Ngelem, Pak. Itu kan karena standar kenikmatannya itu jauh di atas normalnya kita. Makanya jangan terlalu senang. Jangan too excited. Cukup itu nanti di surga aja, insyaallah. Bismillah taala. Di sini bukan tepatnya buat terlalu senang. Senang dalam artian bahagia karena Allah, alhamdulillah. Tapi ada nggak orang bahagia karena Allah terus jingkrak-jingkrak, joget-joget? Nggak ada. Dari zaman Nabi Adam sampai nanti Dajjal keluar, nggak ada orang beriman betul-betul karena Allah terus jingkrak, nggak ada. Ya seperti itu jemaah sekalian. Nah, supaya kita bahagia dan senang, maka kita perlu varian amalan yang sesuai dengan kadar kita masing-masing. Ya, semoga itu bermanfaat buat anda dan antum. Barakallahu fikum jami'an. Insyaallah clear ya. Antum nggak mau nanya kan? Nanya apa? Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ya. Hmm. Ya. Rabbana zalamna anfusana ya, Boy. Iya, Bu. Oke. Begini, Bu. Kalau misalnya itu kan doa ya. Ibu mau doa itu kapanpun boleh. Tapi karena dalam syariat tidak ada pengkhususan di waktu tertentu, maka ibu rutinkan bersifat random itu afdol. Rutinkan tapi bersifat random artinya bukan dikhususkan pokoknya ini khusus saya doa di sujud terakhir harus ini doanya. Itu jangan. Karena itu seperti menempatkan pengkhususan untuk doa tersebut di spot yang khusus. Tapi random aja, cuman rutin. Kayak Rabbana atina fid dunya hasanah, Bu. Kita dirutinkan kapanpun kita baca itu ya habis sholat atau pas kita ingat tentang rezeki dan seterusnya itu nggak masalah. Ya rutin di sini maksudnya yaitu daily life kita itu dipenuhi dengan doa itu, tapi tidak dikhususkan di tempat atau waktu tertentu saja gitu, Bu ya. Ya nggak apa-apa, Ibu kayak gitu bagus. Doa apapun itu. Ya mau diambil dari zikir pagi petang, mau doa yang ada di Al-Quran manapun, silakan ambil dan jadikan wiritan harian, cuman jangan dikhususkan. Ibu bilang, Rabbana zalamna anfusana, pokoknya setiap zikir pagi petang saya harus baca itu. Jangan, kalau kayak itu mah. Itu kan berarti
Ah, kalau bisa jangan, Bu. Maksudnya kalau bisa jangan diteruskan setiap setelah sholat selalu doa itu jangan. Melainkan sesekali aja. Karena, karena khawatirnya seolah-olah jadi bagian dari rangkaian zikir setelah sholat. Itu loh, kayak tadi zikir dari Rasulullah dong, Bu. Ya. Ya, ya, maksudnya di zikir dia di buku zikir pagi petang atau zikir sore ya. Iya, begitu. Apa ada yang mau bertanya, Pak? Ya, fadhal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Pak. Banyak apa, Pak? Maaf. Oh, iya, iya. Iya. Kita boleh memilih Pak Ustadz nih. Hmm. Doa yang terbaik itu doa yang dari Rasulullah, apa yang dari yang mana? Itu yang pertama. Yang kedua saya mau tanya berhubungan dengan sekarang lagi maraknya saham sama trading, Pak. Karena ini ada yang mengatakan ini hilafiyah hukumnya. Nah, kalau hilafiyah saya kerjakan misalnya saya bermain saham atau trading, karena kan ini sifatnya kan nebak-nebak nih untung atau enggak untung gitu. Jadi kayak ada unsur judinya gitu. Ya. Tapi sebenarnya ini bukan judi. Iya. Gitu, kita main di HP aja kan gitu kan, main di HP karena kita ingin mendapatkan keuntungan, benefit gitu. Iya. Nah ini apakah dengan kegalauan ini baiknya saya jangan atau teruskan gitu Pak Ustaz? Karena saya pengen tahu khusus yang sebenarnya secara Islam, apakah saham atau trading itu dibolehkan atau tidak? Saya tidak mau jawabannya adalah hilafiyah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tadi yang pertama apa, Pak? Saya dari Nabi atau dari Rasulullah atau dari gini. Frame-nya itu gini. Pertanyaan tadi Bapak itu bagus pertanyaan, cuman frame-nya itu kurang tepat. Gini, frame-nya begini, Pak. Semua doa yang dari Al-Qur'an dan dari Nabi itu sama-sama bagus. Tidak tumpang tindih. Maksudnya tidak dari Al-Qur'an lebih afdol daripada dari sunnah, dari Al-Qur'an enggak gitu. Juga doa dari Nabi Muhammad lebih afdol daripada doa yang dari Nabi Adam atau Nabi Musa, enggak begitu. Semua doa di Al-Qur'an atau di As-Sunnah, semuanya itu satu kualitas. Maksudnya semua itu sama kebaikannya. Hanya memang kalau dari segi maknanya itu bukan dari apakah ini doa Rasulullah atau doa Nabi Adam, bukan begitu. Doa yang paling bagus adalah ihdinas siratal mustaqim. Gitu. Doa paling bagus ihdinas siratal mustaqim, dan itu tidak melihat ke apakah itu doa Nabi Adam atau doa Rasulullah, enggak. Kalau ada doa Nabi Adam atau doa Nabi Musa atau doa Nabi Isa itu ada di Al-Qur'an, maka itu completely emang bagus semua. Enggak ada perbandingan. Wah, ini karena ini Nabi Musa nih lebih otentik nih, kayak lebih awal nih, lebih bagus daripada Nabi Muhammad. Enggak. Sama begitu, gitu loh. Kita ambil semua maksudnya. Tapi kalau mau dikatakan di antara semua doa, mana yang paling afdal, paling bagus? Ya, doa-doa yang memang disyariatkan oleh Allah dan Rasulnya untuk sering kita ulang. Maka itu berarti lebih bagus, yaitu ihdinas siratal mustaqim. Itu paling bagus. Terus Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Itu paling bagusnya di antara yang terbagus. Semua terbagus. Daripada kita doa bikin sendiri dan itu boleh, maka lebih afdal doa dari Al-Qur'an dan hadis. Begitu Pak ya. Sampai sini clear insyaallah ya. Jadi tidak ada dikotomi antara doa dari Nabi Muhammad SAW atau doa dari Musa alaihissalam. Semuanya kita ambil. Gitu. Selama itu dari Al-Quran atau dari As-Sunnah. Terus yang kedua soal saham dan trading. Karena saya bukan ahlinya. Ya. Saya hanya bertaklid. Tapi saya lebih untuk yang saham konvensional itu saya lebih mengatakan ikut pendapat yang mengharamkan. Itu ya. Itu tegasnya begitu Pak. Adapun lebih detailnya karena saya cuma ikut dengan pendapat sebagian fatwa. Makanya saya ikut aja gitu. Nah. Adapun kalau kasusnya seperti Bapak nih. Bapak mendengar dari penjelasan sebagai Ustaz atau membaca beberapa artikel atau membandingkan beberapa artikel, khilafiyah ada masalah ini. Ini bilang haram karena
ada sisi ribawinya dengan model apa namanya keuntungannya juga dan seterusnya. Juga baik sisi ribawi atau sisi qimarnya itu perjudiannya. Ada yang mengatakan ini tidak haram karena ini bukan perjudian misalnya gitu ya, dikiaskan dengan hal-hal lain. Ini kan kalau kita baca dua model artikel ini, kita akan bingung mana sih yang benar dan mana yang harus saya lakukan. Saya punya duit nih. Saya punya waktu buat pantengin aplikasi, saya punya duit buat jadiin investasi, maunya ini saya harus gimana? Ini bilang haram, ini bilang halal. Oke? Dan kemudian jadi agak gamang nih, bingung gitu. Nanya ke ustadz ini bilang haram, nanya ke ustadz ini bilang nggak apa-apa. Awalnya kita lihat, kita minta sama Allah, ihdinas siratal mustaqim. Jalan petunjuk dari Allah Azza wa Jalla. Harus jujur sama Allah gitu. Kemudian, kalau memang ini dualisme, perbedaan hukum seperti ini di antara ustaz atau ulama, maka ingat kata Nabi SAW, al-halalu bayyin, wal-haramu bayyin, wa bainahuma umurun mushtabihat. Halal itu pada asalnya jelas, haram itu jelas. Di antara halal haram ini ada perkara-perkara yang samar. Samar itu kan bahasa Arab. Samar itu aslinya dia coklat, keabu-abuan. Itu abu-abu, perkara abu-abu. Ya, ini syubhat jadinya. Kata Nabi SAW, "Faman ittaqa syubhat faqad istabra'a li dinihi wa 'irdihi." Barang siapa yang waspada, menjauhi syubhat, menjauhi perkara yang samar, menjauhi kabut, maka dia telah berlepas diri demi agama dan jiwanya. Demi kesehatan keagamaannya dan demi kesehatan dirinya. Maka dalam case seperti ini, lebih afdol, bahkan bisa menjadi keharusan, kita lepas diri dari sistem-sistem begini, dan mungkin ke yang lebih aman aja. Begitu, agar tidak menjadi syubhat dan kesamaran di hati karena keraguan. Kan kita diperintahkan untuk menghindari keraguan, asyak, yaitu keraguan. Hindarilah keraguan. Begitu. Persangkaan saja kita seringkali diperintahkan untuk kita tinggalkan. Iyyakum wadh-dhann fa inna dhanna akdzabul hadits, kata Nabi SAW. Hindari persangkaan. Karena persangkaan itu sedusta-dustanya ucapan. Itu persangkaan loh. Nah sekarang skema yang masih abu-abu gini kita nggak jelas, dan ada yang bilang haram, yang halal, kita juga bingung karena sama-sama rumit penjelasannya. Udah, tinggalin aja lah. Gitu. Mendingan duit saya dikasih ke ustadz aja gitu ya, misalnya. Gitu, Pak. Iya, ada maksud di balik kalimat itu seperti ya begitu, Pak ya? Ya, itu penjelasan saya, Pak ya? Gitu. Bisa berdosa. Berdosanya belum tentu karena dia jatuh di haram, belum tentu. Karena namanya syubhat belum tentu haram. Tapi bisa dia dosa karena tidak hati-hati dan tidak mengikuti Nabi SAW dalam masalah ini. Gitu. Jadi perkara syubhat itu nggak mesti haram, Pak. Karena kita aja belum paham. Jadi bingung. Ternyata di sisi Allah itu halal. Cuman karena kita gamang, kita ikutin aja. Padahal kita masih belum tahu nih hakikat hukumnya. Bisa jadi kita malah justru menjatuhkan diri kita sendiri. Bisa jatuh ke haram, bukan haram di perbuatan itu, bukan haram di sahamnya misalnya, bukan. Tapi haram di kenapa kok kita itu belum pasti, tetap aja kita masuk di situ. Gitu. Artinya kalau kita udah ada kabut nih, kita nggak tahu nih jalan kemana, tetap aja kita ada, ya kan bisa potensi jatuh. Bukan karena ini jalan buntu, tetapi karena kita tuh udah tahu nih kabut, tetap aja nekat gitu loh. Seperti itu. Ya begitu Pak ya. Udah Pak ya, kayak mau mendekati besok hari, jadi kita cukup sampai sini aja. Barakallahu fikum jami'an wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.